Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan saya Widi yang akan menemani Anda semua dalam program Humas Menyapa. Program khusus yang disajikan oleh tim Humas IAIN Langsa untuk memberikan edukasi kepada kita semua terkait segala hal yang berkaitan dengan kampus IAIN Langsa. Dan seperti biasa, tim Humas IAIN Langsa telah menghadirkan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Khususnya pada hari ini kita akan banyak membahas hal-hal terkait salah satu fakultas yang ada di kampus IAIN Langsa, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk itu, pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita dalam Humas Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, narasumber kita berikut ini merupakan salah satu dekan terbaik di IAIN Langsa, yaitu dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Iskandar MCS. Ya. Benar demikian ya, Pak ya? Iya, benar. Oke, Pak. Bagaimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Dan terlihat memang sangat antusias untuk menjelaskan kepada kita semua mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, Pak ya? Iya, Oke, benar Pak. sekali. Nah, mungkin langsung saja nih, Pak. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang ada di IAIN Langsa, ini hingga saat ini ada beberapa prodi nih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kami kepada pihak Humas yang telah datang ke FEBI khususnya untuk pengembangan saat ini, bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa itu memiliki 4 prodi. 4 prodi. Ya, pertama sekali prodi yang tertua yaitu program studi perbankan syariah. Ini yang berdiri pertama sekali. Ya. Kemudian disusul dengan program studi ekonomi syariah. Selanjutnya program studi manajemen keuangan syariah. Dan yang terakhir program studi manajemen zakat dan wakaf. Oke. Ya. Baik, Pak. Untuk akreditasinya sendiri ini hingga saat ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah sejak awal berdirinya, artinya sejak menjadi bahagian daripada prodi di IAIN Langsa, itu untuk tahap awal prodi perbankan syariah ini adalah prodi yang pertama sekali mendapat akreditasi yang sangat baik, malahan terbaik saat ini. Terbaik saat ini. Terbaik saat ini. Semuanya sudah terakreditasi. Ya, kalau berbicara akreditasi itu semuanya keempat prodi ini sudah terakreditasi. Nah, tapi dengan tahap demi tahap, ada tahun pertama, tahun kedua, dan terakhir keempat-empatnya sudah terakreditasi. Bisa kami jelaskan di sini adalah untuk jurusan untuk akreditasi jurusan, bahwa itu pada dasarnya semuanya sudah terakreditasi B. Nah, ini legal formalnya itu sesuai dengan ketetapan Ban PT nomor 1154 SK Ban PT akreditasi S tahun 2018. Jadi yang pertama sekali itu tahun 2018. Kemudian disusul dengan perbankan ekonomi syariah tahun 2020. Selanjutnya yang terakhir 2021 itu 2 prodi, yaitu prodi manajemen keuangan syariah dan manajemen zakat dan wakaf. Berarti untuk keempat prodi ini semuanya sudah terakreditasi. Ya, alhamdulillah sudah terakreditasi. Jadi para mahasiswa, calon mahasiswa itu nggak perlu khawatir lagi. Pak. Jadi dengan akreditasi yang sudah sangat baik untuk saat ini, ya, itu semuanya sudah menjadi prioritas untuk bisa diterima di berbagai sektor pekerjaan, apakah itu di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga-lembaga swasta. Nah, ini memang benar-benar sudah menjamin ya, Pak ya? Oke, Pak. Ya. Nah, dengan adanya prodi yang ada di FEBI ini tentunya juga
harus ada beberapa apa ya, mungkin fasilitas atau penunjang Iya. kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Betul. FEBI selama ini nih sejak Ya kapan? betul. Jadi peningkatan akreditasi itu pada dasarnya itu sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas. Ya. Nah, jadi untuk saat ini bisa kita katakan bahwa hampir semua prodi itu memiliki fasilitas yang lengkap. Antaranya itu setiap ruang kelas itu dilengkapi dengan AC, ya, dan juga dengan alat pendukung belajar kuliah, yaitu Infocus, ya. Kemudian terdapat juga di FEBI ini laboratorium. Ada laboratorium wirausaha, ada laboratorium Al-Quran atau Quranic Center. Kemudian ada laboratorium bank mini. Dan juga ada laboratorium itu namanya galeri investasi. Dan perlu kami tambahkan bahwa galeri investasi ini dan juga bank mini itu terakses dengan bank yang sebenarnya. Wow, Nah, ini sangat ya, luar biasa berarti di FEBI. kalau galeri investasi itu malahan kita di bawah pembinaan AMC Securities. Wow, Jadi siapa ya? Jadi AMC Securities itu salah satu pemegang saham utama di AMC ya, Corporation. Nah, sedangkan keberadaan AMC Securities yang ada di FEBI ya tentu ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa FEBI sendiri yang mendalami tentang bisnis saham. Ya, ini jual beli sedang saham. booming ini ya Pak ya, sedang Ya. booming ini. Jadi dan bukan untuk mahasiswa saja, ini untuk bisa dipahami terbuka untuk masyarakat umum. Oke, berarti Jadi siapa aja boleh boleh. di sini Pak? Ya, artinya dia coba nimbrung ingin memahami apa itu Saham. bursa saham, bursa efek dan bagaimana keterlibatan dia itu untuk bisa masuk sebagai pemegang saham. Oke. Ya, jadi dia bisa mengakses saham-saham yang di open pada setiap harinya. Ada nilai jualnya tinggi, kemudian nilai belinya juga kadang-kadang rendah begitu, dia bisa bermain di sana. Nah, tentu saja karena kita ini notabene adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita juga ingin menjelaskan kepada masyarakat itu bagaimana saham-saham yang syariah, mana yang saham-saham konvensional. Ya. Berarti ini memang sudah dipisahkan Iya, betul. berdasarkan, ya karena kita kampus YIN Langsa Iya. memegang teguh syariat Islam ya Pak Betul. ya. Nah, dan yang lebih menarik lagi banyak mahasiswa-mahasiswa kita di sini, ya, yang gandrung dengan saham itu. Wow. Nah, malahan ada mereka yang sudah mendapat income, pendapatan pribadinya, ya. Berarti sambil kuliah bisa dapat penghasilan tambahan. Bisa mendapat penghasilan tambahan hanya dengan sedikit mencicilkan uang jajanannya. Ya mungkin barang 100.000 untuk setiap bulannya dia bisa nambung sebagai saham, sebagai modalnya. Kemudian saham ini akan disatukan dalam unit-unit usaha yang produktif. Nah, saya kira demikian. Dan memang segala fasilitas yang telah disediakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini sangat mendukung segala proses pendidikan FEBI ini sendiri. Iya. Ya. Nah, itu tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai fasilitas yang ada di FEBI. Nah, kalau untuk keunggulannya FEBI sendiri nih Pak, Ya, ini gimana Pak? secara umum ya kita kan tidak terlepas daripada visi dan misi universitas, institut. Nah, menurut saya institut ya, itu untuk menciptakan, untuk melahirkan kader-kader sarjana yang mempunyai ilmu pengetahuan di bidang keuangan. Baik, sedangkan di FEBI itu sendiri, nah itu kan ada 4 prodi. Tentu saja masing-masing prodi ini punya keunggulan sendiri. Jadi mahasiswa itu semuanya sebenarnya sama saja. Jadi PBS, perbankan syariah, ekonomi syariah, manajemen semuanya ada sesuatu yang diunggulkan. Dan nilai plus tersendiri gitu. Contohnya di sini profil lulusan ekonomi syariah. Itu yang pertama sekali yang diharapkan dari ekonomi syariah itu kelulusannya itu adalah praktisi keuangan syariah. Ya, bisa mengayomi masyarakat, kemudian bisa menghandle praktek-praktek ekonomi di dalam masyarakat. Yang kedua,
alumni juga diharapkan bisa menjadi akademisi. Ya, dia bisa mengembangkan ilmunya, barangkali dia ingin melanjutkan untuk program studi strata 2, S2. Jadi bisa menjadi amal jariah juga. Iya, betul. Kemudian juga bisa sebagai Dewan Pengawas Syariah. Ya, ini untuk ekonomi syariah. Dewan Pengawas Syariah itu kan sekarang kalau di Aceh ini kan lagi sangat-sangat digalakkan, karena kita ini kan dengan pemberlakuan undang-undang kanun LKS, lembaga keuangan syariah, itu setiap lembaga-lembaga keuangan yang ada di Provinsi Aceh itu harus ada pengawas syariahnya. Nah, tentu saja tidak salah pilih kalau memang untuk mencari alumni yang mempunyai kapasitas pengawasan keilmuan bidang ekonomi syariah, tentu di alumni FEBI. Nah, karena ini emang dididik betul, ya, betul. Untuk menelaah ekonomi yang ada di Indonesia, Pak. Itu untuk ekonomi syariah. Lain lagi yang perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu output yang dihasilkan adalah melahirkan sarjana yang knowledgeable in economic, ya, mengetahui ilmu pengetahuan bidang ekonomi. Kemudian juga mereka diharapkan juga bisa menjadi praktisi perbankan syariah. Nah, kemudian juga bisa diharapkan praktisi keuangan syariah yang non bank. Jadi tidak hanya di bank saja, juga berbagai bentuk finance, keuangan, pembiayaan yang dilakukan oleh badan-badan swasta itu juga bisa ditangani, dihandle oleh alumni perbankan syariah. Yang dalam pemikiran masyarakat luas dan mahasiswa juga, anak perbankan itu ya hanya akan kerja di perbankan. Iya. Malah yang lebih menarik lagi adalah ada semacam core point-nya yang sangat signifikan. Mereka itu bisa bekerja mandiri. Jadi mahasiswa kita di sini sedang belajar, dia bisa mendapatkan uang. Dia dengan menggunakan smartphone dengan fasilitas yang Android yang cukup memadai. Nah, dia bisa melakukan e-commerce. Kemudian marketing. Ya, dia bisa menjual-jual secara elektronik, online, ya. Nah, makanya kalau nanti bisa kita tanya sendiri pada mahasiswa ini, ya. Jadi, apakah mereka mengharap semata-mata untuk pegawai negeri? Tidak. Karena mereka di sini sudah dibiasakan untuk melatih berwirausaha. Ada mata kuliah entrepreneur. Jadi entrepreneur ini akan melahirkan jiwa-jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Nah, ini kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Secara mandiri. Iya, betul. Jadi jangan kaget nanti kalau ada mahasiswa-mahasiswa FEBI ini yang kadang-kadang penampilannya sebagai pengusaha, padahal dia masih kuliah. Dan tidak khawatir juga kita bahwa kalau kita tanya mereka berapa dapat uang jajan dari orang tuanya, saya sudah punya uang sendiri, walaupun dalam kapasitas yang sederhana. Penghasilan sendiri. Ya, baik. Kadang-kadang semacam itu. Nah, itu untuk perbankan syariah. Lain lagi dengan prodi manajemen zakat wakaf. Nah, itu kan kita ingin melahirkan generasi ataupun alumni yang menjadi praktisi penggerak semangat untuk berzakat. Nah, zakat itu kan potensi ekonomi yang masih terpendam. Nah, zakat wakaf itu yang kadang orang tidak paham, itu dianggap sebagai sedekah biasa. Tapi itu potensi ekonomi yang sangat maksimal, tapi belum tergali dengan sebaiknya. Nah, inilah peran daripada mahasiswa zakat dan wakaf untuk menggali potensi zakat yang ada di dalam masyarakat, lalu dijadikan sebagai sumber ekonomi produktif untuk membangun ketahanan ekonomi umat. Nah, yang kita ketahui bahwa zakat itu kan hanya memberi bantuan untuk fakir miskin, tapi bukan begitu sebenarnya. Kita memberi bantuan di awal, tapi untuk selanjutnya untuk memberdayakan fakir miskin yang sebelumnya dia sebagai penerima zakat menjadi yang bisa memberi zakat. Nah, gitu. Jadi kita akan memodalin dia, dengan modal itu dia nanti akan menjadi sebagai. Nah, ini semangat yang kita tumbuhkan di kalangan mahasiswa sebagai penggerak ekonomi umat melalui pemberdayaan zakat. Nah, ini salah satu output yang bisa dihasilkan oleh alumni
dan itu bisa berdampak kepada impact, pengaruhnya kepada masyarakat. Nah, kita harapkan semacam itu. Kemudian ada lagi manajemen keuangan syariah. Nah, itu dia akan menjadi manajer, administrator, kemudian akan menjadi asisten peneliti, juga akan menjadi sebagai community leader. Nah, dia akan menggerakkan semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. Saya kira itulah beberapa poin-poin penting daripada spesifikasi daripada masing-masing prodi. Oke, baik. Nah, Memang cukup menarik profil dari lulusan-lulusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini, Pak. ya. Dengan untuk menghadirkan lulusan-lulusan terbaik ini, Pak, Ya. tentunya juga dari pihak fakultas ini memiliki strategi-strategi khusus agar bisa mencapai goals-goals yang diinginkan. Baik. Ini gimana ini, Pak? Ya, yang pertama sekali kan secara akademis, nah itu kita dituntut untuk pembenahan kurikulum. Nah, jadi kurikulum FEBI itu dia harus marketable. Jadi harus bisa merespon kebutuhan pasar. Nah, dia tidak hanya semata-mata teori saja. Nah, ini juga merupakan amanah daripada Jen. Jadi mahasiswa itu tidak hanya teori saja, lalu dia harus dibiasakan dengan prakteknya bagaimana. Nah, itu. Jadi ada keseimbangan. Jadi komposisi kurikulum itu harus berimbang antara teori dan praktek. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas mahasiswanya supaya bisa bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang tadi saya katakan peningkatan ilmu pengetahuan melalui pembenahan kurikulum. Nah, yang kedua itu membuat link jaringan. Jadi FEBI itu sebenarnya punya mitra itu MNC tadi ya, ya, MC punya mitra, kemudian tidak hanya di lembaga pemerintahan, nah juga dari lembaga swasta, ya. Contoh mitra yang pernah kita lakukan itu bermitra dengan dengan pajak. Nah, di sini kita ada tax center. Nah, ada pojok pajak. Ya, kemudian juga melalui kerjasama itu di FEBI ini setiap tahunnya ada direkrut relawan pajak. Jadi relawan pajak itu akan membantu pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pajak dan bagaimana menyalurkan pajak, pemanfaatan pajak yang efektif. Nah, itu kemudian bermitra juga dengan Baitul Mal. Nah, jadi Baitul Mal juga kita juga punya MOU yang lebih khusus. Lalu kita juga bermitra dengan dengan lembaga keuangan dan perbankan. Nah, jadi hanya sekian persen mahasiswa FEBI itu yang terserap di sektor-sektor perbankan dan keuangan. Nah, tentu saja keberadaan mereka itu yang namanya marketable itu sudah bisa diakui dari segi keilmuannya dan juga sudah bisa membenahi diri dari segi peningkatan keterampilannya, skillfulnya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah keseriusan mereka. Kemudian upaya untuk meningkatkan konektivitas alumni ini yang perlu itu ketersediaan fasilitas untuk kegiatan akademik. Nah, kita punya kegiatan-kegiatan yang terkoneksi dengan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kita akan buat pelatihan-pelatihan, nanti kita libatkan mahasiswa yang menjadi sebagai bahagian daripada pemberi pelatihan, penggerak pelatihan. Nah, itu. Kemudian juga yang perlu kita lakukan dan yang sudah kita lakukan itu membentuk ikatan dan membangun jaringan dengan alumni. Jadi ada alumni adalah alumni perbankan syariah, alumni manajemen keuangan syariah, alumni zakat dan wakaf. Dan yang terakhir kemarin itu ini sangat kita apresiasi pada mahasiswa dan prodi zakat wakaf.
semua mahasiswa zakat wakaf itu mendapat bantuan beasiswa, bantuan penyelesaian studi, skripsi ya. Skripsi itu masing-masing mendapat 4 juta. Nah ini begini, itu dari mana dananya? Dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, jadi ada sekitar 20 orang mahasiswa semuanya mendapatkannya. 20-nya semua dapat ya, Pak? Nah, mudah-mudahan ke depan dengan manajemen yang kita bangun di FEBI ini dan juga koneksi dengan pihak luar yang baik. Nah, kampus ini khususnya FEBI itu akan semakin memberi dampak positif untuk kemajuan ekonomi umat. Nah, misalkan luar biasa sekali strategi yang sudah disiapkan oleh FEBI ya, bahkan alumninya saja itu masih dalam masih dipikirkan oleh FEBI ini akan kemana, untuk apa, bahkan ditarik kembali ke FEBI gitu ya Pak ya. Iya, kita akan tarik ya. Nah Pak, untuk harapannya sendiri Pak ke depan dalam kemajuan FEBI ini seperti apa Pak? Ya, pertama sekali, nah kemajuan FEBI itu juga kemajuan lembaga YAIN. Nah, kami sangat berharap pertama sekali ketersediaan fasilitas yang lebih sempurna lagi. Nah, contohnya kita perlu ke depan di FEBI ini harus ada laboratorium wirausaha. Nah, kalau di pemerintahan itu ada bengkel pelatihan kerja, ya, BLK, ya. Latihan kerja itu untuk, nah kita harapkan kalau selama ini kan mahasiswa mencari sendiri di luar, tapi di sini sudah ada lab, tapi ada lab bisnis, ya. Kemudian harus ada bengkel pelatihan kerja. Apakah dia ada kecenderungan untuk membuat semacam home industry, kue-kue umpamanya, home industry, baju umpamanya, ya, itu kita produk di sini. Nah, ada satu lagi, kita coba berupaya dengan masyarakat yang bergerak di bidang UMKM, ya, usaha kecil menengah. Juga base-nya adalah home industry. Home industry itu berbasis pada keluarga. Kita coba ingin memasarkan produk mereka. Nah, barangkali kalau produk UMKM yang ada di lingkungan Langsa ini hanya sebatas kota Langsa saja. Nah, FEBI ingin berusaha sekarang produk-produk rumah tangga itu, ya, itu harus menjadi go public begitu, ya. Go public tidak hanya di Langsa saja maksudnya. Bahkan mungkin dalam skala nasional dan internasional gitu ya. Harus ada. Jadi oleh ke depan kita akan buat labelisasinya. Nah, jadi paketnya itu harus menarik. Nah, mungkin ini harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas industri kan, dan usaha kecil menengah. Nah, dan yang penting lagi adalah yang terbaru ini dalam hasil kunjungan kami dengan beberapa tempat, kita akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal FEBI ini akan menjadi partner mereka dalam upaya melakukan pendampingan untuk peningkatan usaha ekonomi mikro masyarakat. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan pandemik ini tidak berakhir ya Pak ya? Akan segera merenggang, ya, sehingga gerak langkah kita pun akan lebih leluasa di dalam masyarakat. Oke. Nah Pak, ini saat ini juga YAIN Langsa dan tentunya FEBI juga ya Pak ya, sedang membuka penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN dan PTKIN. Ya. Nah, ini ajakan atau himbauan Bapak kepada adik-adik kita yang baru tamat kuliah nih Pak, untuk melanjutkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, baik. Yang pertama sekali kami mengharap kepada masyarakat, jangan ragu-ragu memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sudah terbukti dan terjamin ya Pak? Jangan ragu-ragu. Nah, artinya kita akan memberikan mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak didik, pada calon mahasiswa, dan juga akan men-sharing pengalaman. Mereka juga nanti akan kita libatkan dengan
aktivitas ekonomi masyarakat. Dan yang jelas kita harapkan setelah mereka nanti memperoleh pendidikan yang maksimal di FEB, selesai serata 1, mereka akan terjun kepada masyarakat, dan ilmu yang mereka pilih terima di FEB ini tentu tidak akan sia-sia. Oleh karenanya ini lagi masa penerimaan, penerimaan mahasiswa baru, baik menjalur jalur SPAN ataupun jalur mandiri nantinya. Ini cobalah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kami tetap menjaga kualitas yang terbaik walaupun keberadaan kita di tingkat kabupaten kota. Namun kualitas itu juga tidak akan mengurangi dengan kualitas-kualitas yang ada dalam tingkat skala nasional. Mudah-mudahan